Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 20 Juli 2022 siang. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi teraktual dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Menuju kabar pertama Tribuners dari Jawa Timur, Letu penerbang Alan Safitra Indra Wahyudi gugur dalam kecelakaan saat menjalani latihan terbang pada Senin 18 Juli malam kemarin. Perwira penerbang lulusan AU tahun 2015 dan Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara tahun 2017 ini sebenarnya sudah memiliki puluhan jam terbang menggunakan pesawat T-50I Golden Eagle. Kecelakaan ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan juga dirasakan seluruh jajaran TNI khususnya Angkatan Udara. Untuk informasi lebih detailnya terkait kejadian ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Sofyan Arif Chandra, reporter Tribun Jatim. Silakan dengan laporan Anda. Siap, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners. Gugurnya Letu penerbang Alan Safitra Indra Wahyudi menyisakan duka yang mendalam bagi istri, orang tua, dan keluarga besar TNI Angkatan Udara. Kadis PN TNI Angkatan Udara, Masma TNI Indan Gilang Buldansyah mengatakan TNI AU kehilangan salah satu perwira terbaiknya saat Letu penerbang Alan Safitra Indra Wahyudi gugur dalam latihan malam yang puing-puing pesawatnya ditemukan di Desa Nginggil, Keradenan Blora, Jawa Tengah. Letu penerbang Alan merupakan lulusan alumni Angkatan Udara tahun 2015. Setelah lulus alumni Angkatan Udara, pria kelahiran Jakarta tahun 1992 ini melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Penerbang hingga lulus pada tahun 2017. Begitu lulus sekolah penerbang, yang bersangkutan bergabung ke Skadron Udara 15 Wing 3 Landasan Udara Iswahyudi Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Itu penerbang Alan mempunyai total 822 jam terbang dan khusus untuk pesawat T-50 Golden Eagle mengantongi 623 jam terbang. Kualifikasi Letu Alan adalah wingman dan sudah memiliki tanda jasa Wiradharma dan Wiranusa. Terakhir kali Letu penerbang Alan latihan malam yaitu pada 23 Maret 2022, dan menurut Kadis PN TNI AU, Letu penerbang Alan ini sudah sangat layak untuk terbang malam karena masih masuk dalam periodisasi terbang malam, atau dengan kata lain belum terlalu lama melakukan terbang malam sendiri sehingga dinilai layak untuk terbang malam sendiri. Letu penerbang Alan meninggalkan seorang istri yang baru dinikahinya pada 11 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2021. Ayahanda Letu Alan juga seorang prajurit TNI Angkatan Udara, yaitu Kolonel Kal Mujianto yang saat ini menjabat sebagai Kabud HAM, staf ahli bidang sosial, budaya, hukum, dan HAM, dan narkoba Panglima TNI Andika Perkasa. Begitu dia yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Magetan. Baik, terima kasih rekan Sofyan untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Tribuners, 2 warga Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur menjadi korban tewas menembakkan KKB di Nduga, Papua pada Sabtu 16 Juli lalu. Keduanya atas nama Hubertus Goti, 42 tahun, dan Julius Watu, 27 tahun, di mana jenazahnya sudah dipulangkan ke kampung masing-masing. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Patrianus Meo Jawa, reporter dari Tribun Flores, yang siap dengan informasi terkini dari rumah duka di sana. Silakan. Baik, Dea. Selamat siang Dea dan Sobat Tribuners semua dimanapun Anda berada. Dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami informasikan bahwa 2 orang warga Kabupaten Ngada yang menjadi korban penembakan kelompok separatis teroris atau KST di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua pada hari Sabtu tanggal 16 Juni tahun 2022 kemarin, saat ini telah dikuburkan di kampung halaman mereka masing-masing. Kedua korban dari Kabupaten Ngada diinformasikan bernama Hubertus Goti dengan usia 42 tahun dan Julius Watu dengan umur 25 tahun. Nah, Dea dan Sobat Tribuners, kedua jenazah tiba di kampung halaman mereka pada hari
Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 subuh sekira pukul 00.15 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, kedua korban dikuburkan seturut dengan ritual adat, seturut dengan kepercayaan masyarakat Kabupaten Ngada bahwa orang yang meninggal dunia karena kecelakaan harus didahului dengan ritual adat penguburan mata golo. Nah, Dea dan Sobat Tribuners, Hubertus Goti merupakan warga desa Dadavea, Kecamatan Goleva, yang memiliki seorang istri dan satu orang anak. Sementara Julius Batu merupakan warga desa Ulu Belu, namun belum berkeluarga. Keduanya dikabarkan telah berada di Papua dengan Hubertus Goti yang sudah lebih dulu berada di sana selama 11 tahun. Nah, setelah Hubertus berada di Papua, Hubertus kemudian mengajak Julius, dan Julius kemudian menyusul Hubertus pergi bekerja di Papua. Julius dikabarkan sudah 3 tahun bekerja di Kabupaten Anduga. Nah, Dea dan Sobat Tribuners, kemarin kami di sela-sela acara pemakaman, kami juga sudah mewawancarai Bupati Ngada. Nah, Bupati Ngada, Bapak Paru Andreas, menyampaikan atau menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Ngada yang saat ini sedang berada di Papua, baik yang bermukim maupun yang sedang bekerja di Papua, untuk menghindari atau menjauhi tempat-tempat yang dianggap rawan konflik. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Patrianus Jawa untuk informasi Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan pernyataan dari Bupati Ngada Paru Andreas saat melayat di rumah duka selengkapnya. Kejadian ini sangat disayangkan, mengingat warga Kabupaten Ngada, ada 2 yang menjadi korban ini. Mereka berada di Nduga juga untuk membangun Kabupaten Nduga. Mereka pergi untuk bekerja, ya, untuk membangun Kabupaten Nduga. Tapi disayangkan, justru mereka harus menjadi korban kekerasan yang tidak berperi kemanusiaan terhadap warga Kabupaten Ngada yang bekerja di Nduga. Dan pada kesempatan ini, saya juga sebagai pemerintah menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Nduga yang telah memfasilitasi, pemerintah Provinsi Papua, juga pemerintah pusat, serta semua pihak yang telah melancarkan semua proses evakuasi sampai dengan pemberangkatan jenazah Nduga, Timika, Makassar, Surabaya, juga sampai di Labuan Bajo, dan bisa tiba di Kabupaten Ngada, di kampung halamannya dengan lancar. Nah, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Dan juga pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai yang pernah menjabat sebagai Ketua Paguyuban Kabupaten Ngada untuk Jayapura dan Sentani, saya juga ingin menghimbau kepada semua saudara-saudara saya yang bekerja di tanah Papua untuk berhati-hati, ya, khususnya apabila bekerja pada daerah-daerah yang rawan konflik. Jenazah terakhir korban kecelakaan maut truk tangki Pertamina di Jalan Alternatif Transyogi Cibubur, Kota Bekasi telah diserahkan kepada keluarga. Proses penjemputan jenazah ini berjalan penuh isak tangis dari seluruh keluarganya. Laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Warta Kota. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Randy Rutama. Silakan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dea. Penjemputan terakhir jenazah korban dari kecelakaan laka lalu lintas di Jalan Alternatif Cibubur, Jati Sampurna, Kota Bekasi, dipenuhi isak tangis dari pihak keluarga. Jenazah tersebut bernama Sintong Hutapea, berusia 74 tahun, yang dimana saat dijemput pihak keluarga di wilayah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, pihak keluarga bersedih akan mengetahui korban ternyata merupakan pihak dari keluarga tersebut. Ditambah pihak keluarga juga sempat kecewa dan menambah kesedihannya karena mengingat pihak kepolisian juga tidak mempertahankan pihak keluarga
keluarga melihat secara penuh kondisi fisik dari almarhum atau jenazah dari korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Mengingat kondisi fisik Sintong Hutapea saat ditemui pihak kepolisian dalam kondisi yang sudah tidak secaranya utuh. Hal itu dilakukan pihak kepolisian untuk melarang atau tidak memperkenalkan pihak keluarga demi kepentingan psikologis secara berkelanjutan agar tidak menjadi beban pikiran dan gangguan psikologis ke depannya bagi pihak keluarga. Sintong Hutapea merupakan jenazah yang terakhir dibawa pihak keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, yang dimana sebelumnya sudah sejak siang hari kemarin terdapat 2 jenazah yang masih belum bisa teridentifikasi dari pihak kepolisian, mengingat kondisi saat ditemui kondisi jenazah sudah tidak beraturan secara penuh. Hal itu dilakukan kepolisian untuk mengidentifikasi dengan cara menyatukan beberapa seperti pakaian, celana, hingga sepatu dari pihak korban yang kemudian disamakan dengan identitas yang sesuai dengan pihak keluarga. Dan setelah siang hari sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, total 2 jenazah yang sebelumnya sebelum bisa teridentifikasi akhirnya bisa teridentifikasi, dan salah satunya yakni jenazah dari Sintong Hutapea 74 tahun. Di mana jenazah Sintong Hutapea setelah dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dibawa pihak keluarga ke Gereja Advent yang berada di Cililitan, Jakarta Timur untuk kebutuhan proses keibadahan. Dan di mana pada pagi hari tadi, tepat hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, jenazah Sintong Hutapea sudah dikebumikan di TPU Kampung Pulo, Jakarta Selatan sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih rekan Dea. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, Tribuners, rekan Radis juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasubdit yang di DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati AKBP Nugroho Lelono. Berikut liputannya. Sintong Hutapea, keluarga sudah mengetahui dan sedang membicarakannya oleh keluarga, tapi masih di kamar. Jadi hukuman terakhir bahwa ke-9 jenazah dan alhamdulillah sudah teridentifikasi dan keluarga sudah mengetahui dan sebagian besar sudah diambil oleh keluarganya. Terima kasih. Kira-kira apa ulanginya Pak? Apa udah selesai verifikasi dan otopsi segala yang Sintong Pak? Ke-9 jenazah teridentifikasi berdasarkan sidik jari, medis, dan properti. Dipulangi kapan? Pemulangannya tinggal kesepakatan keluarga saja. Mereka sedang diskusi keluarga, nanti keluarga memutuskan kapan kami. Saat butuh booster imun, saatnya susu segar Greenfields. Dikemas secara otomatis dan higienis kurang dari 48 jam. Sehingga kadar protein tetap terjaga. Greenfields, booster susu, booster imunmu tiap hari. Menyesuaikan dan memfasilitasi. Ya, alhamdulillah kesulitan pasti ada, tapi masih wajar-wajar saja dan teratasi. Dan alhamdulillah tadi keluarga cepat datang berkat bantuan dari media dan rekan-rekan di lapangan. Berkat komunikasi mereka bahwa ada yang belum teridentifikasi dan keluarga tertangisi dan respon mereka akhirnya datang. Terima kasih kepada media yang sudah membantu kami dalam memudahkan identifikasi ini. Kami ada koordinasi tapi lewat penyidik ya, dari penyidik lantas dari Polres. Kabar berikutnya datang dari Jawa Timur. Keluarga mengungkap sejumlah kejanggalan mengenai meninggalnya Prada Marinir Sandi Dermawan. Kejanggalan itu terdapat di foto saat dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Utojo sebelum dinyatakan meninggal dunia. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Kuswanto Ferdinand, reporter dari Tribun Madura yang sudah bergabung di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang rekan Dea, bersama dengan saya Kuswanto Ferdinand, reporter Tribun Madura.com di Kabupaten Pamekasan.
Saya akan melaporkan perihal kejanggalan yang diungkapkan oleh keluarga almarhum Prada Marinir Sandi Darmawan, di mana keluarga mengungkapkan ada sejumlah foto yang janggal yang diterima oleh keluarga mengenai saat almarhum dirawat di Rumah Sakit Ojo Kota Sorong. Nah, keluarga menduga di sini kematian Prada Sandi Darmawan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dari pihak informasi yang sudah diterima oleh pihak keluarga. Mulanya keluarga menerima informasi bahwa Prada Sandi Darmawan ini meninggal karena sakit malaria. Namun pihak keluarga menerima sejumlah foto-foto kiriman dari pihak luar, di mana dalam foto-foto tersebut terdapat sejumlah luka di bagian punggungnya serupa luka bakar, dan di bagian dada terdapat sejumlah luka bekas seperti pecutan. Nah, keluarga sampai saat ini masih meminta kejelasan dari pihak batalion di mana tempat almarhum Sandi Darmawan bertugas, yaitu di Pasmar 3 Kota Sorong, untuk meminta kejelasan terhadap apa yang akan diberikan terhadap sanksi yang informasinya saat ini sudah ada 6 senior daripada Prada Sandi Darmawan yang sudah diduga melakukan penganiayaan terhadap almarhum. Nah, 6 senior ini, 1 diantaranya ada yang berpangkat perwira dan yang kelima berpangkat pratu. Nah, berdasarkan keterangan yang sudah saya himpun dari kakak almarhum, yaitu Linda Puji Lestari, kakak almarhum itu bercerita bahwa adiknya terakhir komunikasi dengan pihak keluarga di Pamekasan itu pada 7 Juli 2022. Nah, pada saat itu Sandi Darmawan hanya mengabarkan kepada keluarga di Pamekasan, menanyai kabar perihal bagaimana kondisi ayahnya, bapaknya, dan bagaimana kondisi keluarga di Pamekasan. Setelah itu handphone milik almarhum tidak aktif, hingga pada akhirnya keluarga merasa terpukul dan merasa terkejut ketika dari pihak Pasmar 3 Kota Sorong mengabarkan kepada keluarganya bahwa Sandi sudah masuk rumah sakit dan meninggal. Pihak keluarga juga menyesalkan mengapa dari pihak Pasmar 3 Kota Sorong tidak memberi kabar saat Sandi Darmawan dirawat di Kota Sorong, dan kenapa waktu saat kematian itu justru langsung diberitahu. Begitu rekan Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kuswanto, dan berikut Tribuners keterangan dari kakak kandung almarhum Linda Puji Lestari selengkapnya. Pak, nenek gitu kan, sekedar itu aja, lebarannya itu makan apa, sekedar itu doang, nggak nyampe 10 menit. Sandi udah bilang, oke nanti Mbak dulu Mbak. HP-nya kamu kemana? Rusak Mbak, jatuh. Terus sekarang gimana? Masih di servis gitu ya. Hari-hari normal biasanya ngomongin berapa minggu sekali? Kalau untuk WA kadang 3 hari sekali tuh menghubungi. Kalau WA, kalau video call memang agak sulit. Aduh, Mbak mau tanya, lukanya gimana itu Mbak yang ada di foto? Kan saya kronologinya itu nggak tahu ya. Cuman kenapa saya dapat kiriman foto-foto yang adik saya tuh luka-luka kan? Itu lukanya wajar nggak menurut? Menurut saya itu kurang wajar, karena beritanya itu kan adik saya penyakitnya malaria ya. Terus kenapa di rumah sakit itu kelihatan ada kayak bekas pecut gini, kayak ada bekas hitam. Mungkin ya, saya kurang jelas karena itu mungkin hasil HP ya. Kayak ada bekas cekikan, terus di bagian perut itu lebam semua. Dan kenapa kalau memang cuman malaria itu bagian sini itu korbannya gede banget. Terus ada selang juga kan sekitar paru-paru gitu. Pertanyaan saya seperti itu. Jadi keluarga meragukan yang meninggal karena sakit? Meragukan sebenarnya. Jadi saya kan pengennya nanti jenazah sampai, saya pengen lihat kondisi adik saya seperti apa. Sidang kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang nenek bernama Bariah 80 tahun kembali digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten pada hari Selasa 19 Juli 2022. Terdakwa dalam kasus ini merupakan ibu dan anak atas nama Maimanah dan juga Rokidah. Dalam sidang, terdakwa mengklarifikasi terkait kronologi kejadian. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Banten, ada rekan Ahmad Tajudin. Silakan dengan laporan Anda terkait sidang ini selengkapnya. Baik rekan Dea dan Tribuners, perlu diketahui bahwa dalam kasus yang menimpa seorang nenek di Kabupaten Serang, di mana seorang nenek bernama Maimanah 66 tahun dan anaknya Rokidah
39 tahun merupakan terdakwa dalam kasus penganiayaan terhadap seorang nenek bernama Bariah, di mana sidang tersebut seharusnya dijadwalkan persidangan itu digelar pada hari Selasa kemarin di Pengadilan Negeri Serang, di mana Maimanah dan Rokida ini menjadi terdakwa dalam kasus penganiayaan terhadap seorang nenek bernama Bariah, di mana berdasarkan BAP sendiri yang disampaikan oleh korban bernama Bariah mengaku bahwa dirinya telah dianiaya oleh terdakwa. Bariah mengaku dipukul bagian bokongnya menggunakan baskom oleh terdakwa Maimanah, di mana dalam BAP juga Bariah mengaku kepada dalam BAP-nya bahwa dirinya telah ditarik dan diinjak-injak oleh terdakwa, sehingga terdakwa saat ini diancam akan dilakukan, di mana kedua orang ini terancam dihukum 2,8 tahun penjara diduga dengan pasal 35 1 ayat 1 KUHP oleh Kejaksaan Negeri Serang. Untuk kasusnya sendiri, dari kasus yang terjadi ini merupakan kasus yang dilakukan oleh antara nenek-nenek dan juga tetangganya, di mana dalam kasus ini dari terdakwa sendiri mengaku bahwa pihak mereka telah mengajukan permohonan untuk perdamaian dengan pihak korban, dan beberapa kali bahkan diakuinya bahwa untuk melakukan jalur hukum dengan restoratif justice mereka telah mengupayakan selama 8 kali, namun hal itu selalu gagal karena pihak korban selalu tidak bisa ditemui oleh pihak terdakwa. Kemudian untuk terdakwa juga mengatakan bahwa pihaknya sempat akan melakukan restoratif justice di Polres Serang, di mana pada saat itu mereka sepakat bahwa dengan menyediakan uang sekitar 8 juta bahwa perkara tersebut akan selesai. Namun ketika sudah di Polres, pihak korban sendiri meminta ke pihak terdakwa bahwa mereka harus memberikan uang 20 juta. Hal itu kemudian membuat keluarga terdakwa tidak bisa memenuhi. Mereka merasa keberatan sehingga mereka tidak jadi di restoratif justice tersebut di Polres Serang. Kemudian selanjutnya upaya terus masih dilakukan oleh terdakwa untuk bisa melakukan restoratif justice. Bahkan terakhir menurut pengakuan dari terdakwa sendiri, mereka sudah melakukan mencoba upaya untuk perdamaian kembali kepada pihak korban. Dan namun pada upaya terakhir ini mereka justru diminta lebih besar untuk perdamaian tersebut. Mereka diminta uang damai sekitar 100 juta oleh pihak dari kuasa hukum si korban, sehingga upaya tersebut kemudian gagal kembali dan saat ini masih memasuki persidangan, di mana persidangan sendiri saat ini masih digelar oleh jaksa, oleh pengadilan di Pengadilan Negeri Serang, dan kasus ini masih terus bergulir di pengadilan dia. Baik, Tribuners, rekan Ahmad Tajudin juga sudah mendapatkan keterangan dari kuasa hukum terdakwa, yakni Muhammad Bintang Firdausa. Berikut keterangannya. Bahkan anaknya pun tidak ada di lokasi. Anaknya hanya dalam persidangan hanya menerangkan bahwasannya dia mendengar keributan di bawah, lalu makin happy dengan Next Level Pocky. Baru, stik sumber serat makin renyah. Baru, coklat lembut dan tebal makin enak. Makin yummy, makin happy dengan Pocky baru. Dia menghampiri orang neneknya yang sedang ribut dengan Bu Maimanah, yang ribut dengan Bu Maimanah. Setelah itu pihak keluarga pun sudah melakukan upaya, maksudnya keluarga terdakwa telah melakukan upaya untuk musyawarah, akan tetapi memang dari pihak korbannya agak sulit untuk ditemui. Mulai dari awal keluarganya Bu Maimanah beserta RW menghampiri keluarganya Bu Bariah di Tangerang, nggak ada juga ketemu anaknya. Hanya saja dari anak yang di Tangerang itu suruh. Kita bergeser ke daerah istimewa, maksud kami daerah khusus ibu kota.
Akhir-akhir ini, nama Bonge, salah satu remaja viral yang kerap nongkrong di kawasan Duku Atas Sudirman, Jakarta Pusat, ramai diperbincangkan. Berawal dari kegemarannya nongkrong di kawasan tersebut, kini Bonge pun semakin dikenal berkat fenomena Citayam Fashion Week. Kini Bonge juga sudah memiliki banyak kesibukan. Berikut liputannya dengan rekan Pebi Adeliana di Jakarta. Silakan. Iya, Dea. Memang nama Bonge sendiri akhir-akhir ini sedang tenar begitu di kalangan remaja khususnya. Bonge merupakan salah satu remaja viral yang kerap nongkrong di kawasan Duku Atas, Sudirman, Jakarta Pusat. Nah, ketenarannya pun ini berawal dari konten-konten di sosial media yang memperlihatkan kepolosannya ketika ditanya soal kehidupan percintaannya bersama dengan sosok remaja perempuan bernama Kurma ketika nongkrong di Duku Atas. Nah, sosok Bonge ini dikenal dengan rambutnya yang gondrong dan juga tingkah lakunya yang kocak, serta memiliki gaya dan tingkah yang unik begitu. Nah, berawal dari hal tersebut, kini Bonge pun sudah mulai kenal dan punya banyak kesibukan. Saat ditemui Tribun Jakarta di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat, kini Bonge pun sudah punya banyak aktivitas. Ia kerap diajak konten bareng oleh sejumlah konten kreator dan juga banyak diajak endorse begitu. Nah, berawal dari hobinya yang nongkrong di bareng remaja SCBD atau Sudirman Citayam Bojonggede Depok ini, kini ia juga mulai tampil di acara-acara televisi begitu deh ya. Nah, hal ini rupanya membawa rasa kebanggaan tersendiri bagi Bonge. Memang kepada Tribun Jakarta ia mengaku sangat senang kini bisa dikenal oleh banyak orang begitu. Nah, seperti halnya artis ternama begitu, gerak-gerik Bonge di kawasan Duku Atas pun kini menjadi sorotan. Menurut pantauan kami, remaja asal Bojonggede ini bahkan terlihat harus didampingi oleh kawanannya ketika melintas di tengah kerumunan para remaja SCBD begitu. Nah, ekspresi lelah juga terlihat dari raut wajah Bonge ketika melayani permintaan foto satu persatu dari masyarakat dan juga remaja yang datang ke kawasan Duku Atas. Memang menurut salah satu kawannya sendiri, Bonge ini punya aktivitas yang padat hingga membuat remaja asal Bojonggede ini kelelahan begitu. Karena memang aktivitasnya yang cukup padat dan juga harus melayani permintaan konten dan juga foto dari masyarakat begitu. Untuk diketahui Tribuners bahwa hobi nongkrong di kawasan Duku Atas ini rupanya juga membawa keberuntungan bagi seorang Bonge. Selain sering diajak konten dengan konten kreator, ia juga kerap bertemu dengan artis-artis ternama begitu ya. Nah, baru-baru ini yang viral juga ia berkesempatan menggandeng model Paula Verhoeven di ajang Citayam Fashion Week. Kepada Tribun Jakarta, Bonge mengaku sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan Paula yang juga merupakan sosok istri dari artis dan YouTuber idolanya yaitu Baim Wong. Nah, pada hari Senin tanggal 18 lalu, Paula Verhoeven ini kedapatan melipir dan juga ikut menjajal catwalk di Citayam Fashion Week bersama dengan Bonge begitu. Nah, kehadiran Paula ini menyorot perhatian saat beradu gaya dengan menyeberangi zebra cross yang ada di dekat stasiun MRT Duku Atas BNI. Tampil elegan, Paula datang dengan menggunakan heel silver dan juga busana setelan berwarna hitam begitu dengan sentuhan kain glitter pada bagian tangannya yang menambah kesan mewah begitu. Sementara untuk Bonge sendiri justru tampil santai dengan menggunakan kaos bergambar dan juga topi andalannya begitu deh. Nah, Bonge pun mengaku sangat bangga dan juga senang bisa menggandeng Paula karena memang ia sendiri mengidolakan sosok sang suami yaitu Baim Wong. Walaupun belum bisa bertemu secara langsung dengan Baim Wong, namun ia mengaku sangat bangga akhirnya bisa bergandeng dan juga mengobrol secara langsung dengan Paula begitu. Dea. Baik, terima kasih rekan PB melaporkan dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno resmi membuka perhelatan International Summit Women 20 atau W20. Acara berlangsung di Parapat, Kecamatan Giresang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sandiaga Uno membuka acara itu secara resmi bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Selengkapnya untuk laporannya kami sudah terhubung dengan rekan Maurits Pado, reporter dari Tribun Medan, silakan. Ya, rekan dia, kemarin 19 Juli 2022, Menteri Sandiaga Uno sambangi kawasan Danau Toba, tepatnya di Hotel Niagara, Kabupaten Simalungun, untuk membuka acara W20 ya. Dan pada kesempatan ini acara tersebut masih sedang berlangsung, sementara Menteri Sandiaga kawasan di area daerah Samosir, dan dia sambangi para pelaku UMKM sambil memberikan pelatihan secara langsung. Nah, dalam pembukaan W20 tersebut terlihat bahwa sejumlah para perempuan dari berbagai belahan dunia memberikan apresiasi atas keindahan alam Danau Toba, dan kiranya kehadiran mereka juga memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pariwisata di kawasan Danau Toba. Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Sandiaga Uno. Dan pada kesempatan itu beliau juga menyoroti soal kondisi terkini kawasan Danau Toba yang saat ini ada sejumlah titik ataupun lokasi yang terjadi karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan, dan beliau mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi di lingkungan kementerian untuk mengatasi hal tersebut. Pasalnya karhutla ini tentu sangat mengganggu keberlangsungan pariwisata di kawasan Danau Toba. Hingga saat ini Menteri Sandiaga Uno masih berada di area Bisa, Kaldera Nomadic Escape, untuk melihat secara langsung kegiatan ataupun rangkaian kegiatan dari W20 tersebut. Dan pada hari ini, usai dari kawasan ini direncanakan Menteri Sandiaga Uno juga harus langsung berangkat ke Jakarta. Demikian, rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, selengkapnya kami tampilkan. W20 yang merupakan sesi kelima dari W20 yang sudah menyentuh beberapa destinasi prioritas seperti Likupang dan Danau Toba, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan dari W20. Banyak yang masih foto-foto di depan, tapi kami ingin menyampaikan 3 pesan. Pertama, Henry, bahwa pembangunan destinasi prioritas kita terus tingkatkan dengan beberapa terobosan seperti komitmen penerbangan langsung dari beberapa maskapai seperti AirAsia yang sudah berkomitmen untuk menambah penerbangan ke Medan dan Silangit. Terima kasih Bu Dirut. Dan juga tadi dari beberapa maskapai lainnya juga menyampaikan akan menambah penerbangan. Yang kedua, pembangunan dari beberapa akomodasi seperti hotel kita akan terus tingkatkan. Ada komitmen dari Eiger, Hotel, Dampang, dan juga peningkatan dari Bobobox. Kita ingin segera berikan energi bernutrisi Milo untuk dukung perkembangan kognitif anak di periode tumbuh aktifnya. Tahun depan F1H2O menjadi event yang berskala internasional yang juga akan menarik bagi wisatawan untuk kebangkitan, menciptakan lapangan kerja
dan khususnya untuk kebangkitan ekonomi di Danau Toba dan di Sumatera Utara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan rekan-rekan. Informasi berikutnya datang dari Jawa Barat. Sonya Fatmala, istri dari pelaksana tugas Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan, terkonfirmasi positif COVID-19. Sonya diketahui terinfeksi virus corona berdasarkan hasil swab tes yang keluar pada Selasa 19 Juli 2022 kemarin. Untuk informasi terkait kondisi dari istri Hengki Kurniawan ini, kami sudah terhubung dengan rekan Hilman Kamaludin, reporter Tribun Jabar. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore Dea dan Tribunnews, bisa saya laporkan terkait kondisi terkini dari istri dari pelaksana tugas Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan, Sonya Fatmala, bahwa memang benar bahwa beliau itu terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melakukan swab tes yang hasilnya keluar pada Selasa kemarin. Nah, setelah dinyatakan positif, Sonya sendiri langsung melakukan isolasi mandiri di rumahnya di daerah Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, sambil memulihkan kondisi kesehatannya. Karena berdasarkan keterangan dari Sonya sendiri bahwa Sonya itu mengalami gejala ringan seperti batuk-batuk dan mengalami pegal-pegal pada sekujur badannya setelah terkonfirmasi positif 19 itu. Nah, untuk kondisi sendiri saat ini Sonya sedang mendapat pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan langsung memulihkan kondisi kesehatannya. Hingga saat ini kondisi Sonya masih belum dinyatakan negatif karena butuh waktu sekitar 1 pekan untuk memulihkan kondisinya hingga kembali ke negatif. Nah, untuk aktivitas Sonya sendiri hingga saat ini masih belum bisa beraktivitas seperti biasanya, seperti mengisi beberapa kegiatan di Kabupaten Bandung Barat karena kondisinya masih belum bisa keluar atau masih harus menjalani isolasi mandiri. Nah, untuk Sonya sendiri terkonfirmasi positif setelah menghadiri beberapa kegiatan PPK di Kabupaten Bandung Barat, sehingga beliau meminta untuk orang-orang yang kontak erat dengan beliau setelah dinyatakan positif harus menjalani swab test karena dikhawatirkan terpapar juga positif COVID-19 seperti yang dialami dirinya. Nah, untuk Hengki Kurniawan sendiri, suami dari Sonya Fatmala, saat ini masih berkegiatan seperti biasanya. Karena mungkin beliau juga melakukan swab test namun hasilnya dinyatakan negatif, sehingga Hengki Kurniawan bisa melaksanakan tugas seperti biasanya dan bercengkerama dengan beberapa warga di Kabupaten Barat atau mengisi agenda yang sudah ditentukan beberapa hari sebelumnya. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih rekan Hilman untuk laporan Anda dari Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Rangkaian sertijab pejabat Pangdam 6 Mula Warman dilaksanakan dalam kegiatan apel kehormatan hari ini Rabu 20 Juli 2022. Upacara sendiri berlangsung di halaman Makodam 6 Mula Warman, menghadirkan berbagai satuan dan dipimpin langsung oleh Komandan Apel Kolonel Infanteri Faisal Rizal. Untuk terlaksananya kegiatan ini kami sudah terhubung dengan rekan Muhammad Zain, reporter dari Tribun Kaltim. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea, dapat kami laporkan dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana Kodam 6 Mula Warman telah terjadi pergantian pimpinan, dalam hal ini Pangdam, yang sudah dilakukan sertijab di Markas Besar Angkatan Darat oleh Kasat pada tanggal 15 Juli 2022 kemarin. Adapun untuk pergantian pejabatnya sendiri, ini dari Majen TNI Teguh Pujo Rumeso yang dipindahkan kepada Majen TNI Budi Utomo. Adapun untuk pergantiannya sendiri ini karena memang mengingat dari urgensi pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur agar bisa dilanjutkan kepada penjabat baru Pangdam Mula Warman, yaitu Majen TNI Budi Utomo. Dari pejabat sebelumnya sendiri, yaitu Majen Teguh Pujo Rumeso, memang baru menjabat kurang lebih 8 bulan, jadi memang tidak sampai genap 1 tahun. Kemudian saat ini dia diamanahi tugas baru, yaitu sebagai Sesmen Polhukam, dan kemudian mengenai tanggung jawab di Kodam 6 Mula Warman seluruhnya nantinya akan dilanjutkan pada pejabat baru.
Adapun tadi sudah berlangsung apel kehormatan yang berlangsung di Makodam 6 Mula Warman dengan menghadirkan berbagai satuan, kemudian juga dihadiri oleh Kapolda Kaltim, Kapolda Kaltara, dan Wakil Gubernur Kaltim dalam sesi ramah tamah. Dan untuk selanjutnya dari wawancara Tribun Kaltim.co dengan pejabat baru Pangdam 6 Mula Warman mengenai atensi dari pekerjaan Kodam 6 Mula Warman sendiri adalah mengamankan pembangunan ibu kota negara untuk selanjutnya tidak ada perpecahan ataupun friksi yang berpotensi terjadi di masyarakat, di mana dalam waktu dekat Presiden RI Joko Widodo direncanakan akan melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama yang berlangsung pada bulan Agustus 2022 mendatang. Hingga untuk progres pembangunan IKN sendiri ini menjadi atensi penting di Kalimantan Timur, dan memang diharapkan pejabat baru Pangdam 6 Mula Warman dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa dilaporkan rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Zain melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Polres Langsa Aceh mengamankan 7 orang pelaku pungutan liar atau pungli yang selama ini merajalela di hutan mangrove Kuala Langsa. Informasi pungli ini berkembang dari adanya laporan pengunjung di media sosial. Para pelaku pungli kesehariannya bekerja sebagai nelayan itu membuat resah wisatawan yang berkunjung. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Serambi News, ada rekan Zubir yang akan melaporkan terkait peristiwa ini selengkapnya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Bahwasanya aparat dari Polsek, aparat Reskrim dan Intelkam dari Polsek Langsa Barat, Polres Langsa, Polda Aceh telah mengamankan 7 orang terduga pelaku pemungutan liar terhadap kendaraan parkir di kawasan ekowisata Mangrove Forest Park Kuala Langsa. Lokasi wisata unggulan yang berada di wilayah pemerintahan Kota Langsa. Sebelumnya aparat keamanan mendapatkan laporan dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun pemberitaan sejumlah media online, bahwasannya para pengunjung wisata di hutan mangrove tersebut dikutip biaya parkir tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pengelola, yaitu CP Ayudia, yang seharusnya 2.000 per unit sepeda motor dan 5.000 untuk kendaraan roda 4. Namun dalam pelaksanaannya para oknum juru parkir di kawasan ekowisata tersebut merobek bagian nominal nilai retribusi, yaitu 2.000, sengaja disobek sehingga tidak nampak berapa nilainya. Namun mereka kepada pengguna jasa parkir meminta sekitar 5.000 untuk setiap kendaraan. Jadi sebagian besar dari pengunjung merasa keberatan dan sempat memviralkan juga di media sosial, termasuk juga melapor kepada sejumlah wartawan media online yang selanjutnya memberitakan perihal pengutipan liar di luar tarif tersebut. Atas laporan itulah tim gabungan dari Reskrim dan Intelkam dari Polsek Langsa Barat, Polres Langsa, pada Sabtu yang lalu langsung menuju ke lokasi dan mengamankan 7 pelaku yang merupakan warga Gampung Kuala Langsa, di mana keberadaan dari ekowisata Forest Park tersebut. Selanjutnya mereka diamankan ke Polsek untuk diproses lebih lanjut. Dalam penanganannya di kepolisian, ke-7 orang ini Butuh mood booster? Makin siap
dengan Julo. Cus, langsung top up e-wallet. Bayar nanti. Julo kredit digital, siap melesat hidupkan hari. Wajib membuat surat pernyataan. Setelah mengakui perbuatannya, mereka membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Selanjutnya, karena kasus ini tidak ada pelapor resmi dan kasus dibawa dipiring, jadi dikembalikan ke Gampung. Jadi ketujuh warga tersebut, oknum jukir tersebut dikembalikan Gampung untuk pemilihan di Gampung. Namun mereka telah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Bila ke depan didapati lagi melakukan perbuatan yang sama, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ya, Dea. Baik, terima kasih rekan Zubir untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah. Pemuda warga Gunung Kukusan, Giriwono, Wonogiri ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Bengawan Solo, wilayah Nguter pada Sabtu 16 Juli lalu. Namun hal itu seakan masih menyisakan kejanggalan bagi keluarga. Karena sebelum jasadnya ditemukan, korban dilaporkan menghilang dari rumahnya sejak Sabtu 2 Juli, lalu setelah pergi dengan temannya. Untuk kronologi lebih detailnya terkait kejadian ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Erlangga Bima Sakti, reporter Tribun Solo. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang, selamat siang Tribuners. Jadi bisa saya laporkan untuk pertama kali korban meninggalkan rumah itu pada pada hari tanggal 2 Juli lalu sekitar pukul 9. Sebenarnya sebelum meninggalkan rumah, si korban ini sudah dilarang oleh ibunya untuk jangan pergi. Namun tiba-tiba ada telepon dan kemudian dilaki atau pergi tanpa pamit. Kemudian setelah itu tidak pulang. Baru pada Senin atau 2 hari setelahnya, teman korban itu ada yang datang ke rumah mengantarkan pada rumah milik korban. Nah, dari teman korban tersebut, keluarga mendapat informasi bahwa si korban ini sempat mabuk, kemudian mendatangi pertunjukan musik dangdut di sebuah perumahan di sekitar alas itu. Dan dari keterangan teman korban, di lokasi pertunjukan itu korban sempat terlibat cekcok dengan sejumlah pengunjung lain, kemudian lari. Setelah ribut kemudian lari ke arah hutan. Nah, di hari itu tanggal 2 Juli itu terakhir keberadaan korban diketahui. Setelah itu kemudian keluarga sempat mencari-cari korban, namun tidak ditemukan. Barulah pada Sabtu tanggal 16 Juli kemarin, atau sekitar 2 pekan, korban ini ditemukan sudah tak bernyawa di aliran Sungai Bengawan Solo di wilayah Nguter. Nah, dari ditemukan ini pihak keluarga menghendaki untuk diotopsi jenazahnya karena pihak keluarga merasa janggal atas kematian si korban ini. Dan berdasarkan informasi yang diterima keluarga korban, meskipun hasil visumnya belum keluar ya, di kepala korban itu ada bekas pukulan benda tumpul. Halo, rekan Bima. Halo. Ya, untuk sementara itu dia yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Bima untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Di Nusa Tenggara Timur. Kapal NB05 mengalami mati mesin seharian di tengah perairan Maumere dan Kajadoi. Tim SAR gabungan akhirnya kini berhasil mengevakuasi sebanyak 5 orang anak buah kapal atau ABK yang sempat terjebak di sana. Petugas pun juga melakukan perbaikan kapal yang mati mesin tersebut. Untuk kronologi kejadian, kami sudah terhubung dengan rekan Nofri Fuka, reporter Tribun Flores. Silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat siang rekan Dea. Dapat kami laporkan dari Maumere, Kabupaten Sika, bahwa pada tanggal 19 Juli 2022, tim SAR dari Maumere berhasil menyelamatkan setidaknya 5 orang anak buah kapal yang kapalnya karam di
atau mengalami kerusakan di sekitar Laut Pulau Flores di antara Maumere dan Pulau Kojadoi. Adapun berdasarkan informasi yang kita dapatkan bahwa sebelumnya kapal tersebut, kapal yang bernama NB05 itu sebelumnya berangkat dari Kabupaten Flores Timur, tepatnya di Larantuka, dan sesampainya di pertengahan Laut Flores yang berada pada posisi antara Maumere dan Pulau Kojadoi, kapal tersebut mengalami mati mesin. Dikarenakan hal itu, tim SAR dari Maumere yang dipimpin langsung oleh Kepala Tim SAR Wahyu Effendi turun ke lokasi dengan menggunakan kapal RIB 500 PK. Dan sesampainya di sana, beruntung bahwa para ABK berhasil diselamatkan yang berjumlah 5 orang tadi, dan juga kapal tersebut sempat diperbaiki dan tim SAR juga membantu untuk membawa kembali kapal tersebut kembali ke pangkalannya di Wuring. Dan berdasarkan informasi yang kita peroleh bahwa kapal tersebut saat ini memang sudah bisa beroperasi namun belum maksimal, dan hal ini pun juga ditegaskan secara langsung oleh Kepala Tim SAR sendiri, yakni Wahyu Effendi. Adapun identitas dari kelima orang tersebut yang diselamatkan, mereka umumnya berasal dari salah satu pulau, yang mana Pulau Pemana, di bagian dari wilayah Kabupaten Sika. Demikian dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Nofri Fuka untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Teka-teki penemuan mayat wanita bernama Cinta, 26 tahun, warga kompleks DC, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu akhirnya terkuak. Ternyata mayat yang ditemukan di Jalan Lapangan Terbang Sekayu pada Sabtu lalu tersebut merupakan korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri. Untuk informasi lebih detailnya terkait kasus ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Fajri Ramadan, reporter dari Sriwijaya Post. Silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Dea, atas pemirsa Tribun News dimanapun berada, teka-teki penemuan mayat Cinta tersendiri setelah masyarakat sekitar mengetahui terkait penemuan mayat tersebut di Jalan Lapter menuju lapangan bandar udara tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, mayat tersebut diketahui bernama Cinta. Dan pihak kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim, yakni tim Serigala Musi Banyuasin, melakukan penyelidikan dan diketahui pelaku tersebut bernama Hervendi yang tidak lain adalah kekasihnya sendiri. Setelah itu diketahui motif dari pembunuhan tersebut karena si pelaku ini cemburu atas tingkah dari kekasihnya Cinta, di mana kekasihnya pada saat hendak menuju membeli sarapan pagi, tersangka ini geram terhadap korban karena sedang menelpon pria idaman lain dengan panggilan sayang-sayang. Oleh karena itu, tersangka langsung mengambil senjata tajam yang disediakan di bawah jok motornya dan menghunuskan sejumlah tusukan di dada dan perut. Untuk memastikan korban meninggal dunia, tersangka juga melakukan penusukan di leher atau di sembelih, pemirsa. Kemudian pihak kepolisian menangkapnya pada hari Minggu dan ditemukan sejumlah barang bukti. Atas kejadian tersebut, tersangka diancam hukuman sebesar 10 tahun hingga 20 tahun penjara. Dea. Baik, Tribuners, rekan Fajri juga sudah mendapatkan keterangan dari Wakapolres Mubak, Kompol Satria Dwi Dharma terkait kasus ini. Berikut kami tampilkan liputannya. Kronologis kejadian, ini korban dijemput oleh tersangka untuk rencana mau diajak sarapan pagi. Namun di sampainya di Lapter, si korban ada telepon dari cowok, dan mungkin karena si tersangka ini cinta mati dengan korban, jadi si korban ini langsung ditusuk perutnya yang pertama, yang kedua dadanya, dan untuk memastikan sudah mati atau belum, si tersangka menggorok leher korban. Motif pembunuhan? Motif pembunuhannya cemburu.
cinta segitiga. Terus ancaman hukuman dan Ancaman pasal yang kami terapkan 340 subsidiar 338 lebih subsidiar lagi 365 ayat 3 ancaman 20 tahun lebih. Nekat mencuri emas seberat 120 gram, pasangan kekasih di Kendari, Sulawesi Tenggara. Negara berakhir harus berurusan dengan polisi. Pasangan kekasih itu yakni pria berinisial ED 31 tahun dan seorang wanita berinisial UZ 23 tahun. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Fadli Aksar, reporter dari Tribun News Ultra. Silakan dengan laporan Anda. Sepasang kekasih di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, diduga melakukan pencurian emas seberat 120 gram milik kakaknya sendiri. Sepasang kekasih itu yakni ED dan UZ. Mereka melakukan pencurian itu di bulan Mei sebanyak 2 kali, di tanggal 5 Mei dan 9 Mei 2022. Di mana sang pria sendiri, Edes, menyuruh pacarnya untuk mencari uang untuk membayar piutang dari usaha yang dilakukan. Kemudian UZ melakukan mencuri emas milik kakaknya sendiri di rumah kakak sepupunya di tanggal 5 dan tanggal 9 Mei 2021 sebanyak 120 gram emas dalam berbagai ukuran dan berat sendiri. Kemudian emas tersebut diserahkan kepada sang kekasih ke pacarnya. Kemudian sang pacar kemudian menggadai emas tersebut ke beberapa tempat pegadaian di Kota Kendari dan Unaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian dari hasil gadai emas itu sang pacar berhasil mendapatkan uang sebanyak 50 juta rupiah, kemudian digunakan untuk membayar utang sang pacar tersebut. Kemudian keduanya ditangkap oleh tim Buser 77 Polresta Kendari dan keduanya digelandang ke Mapolresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan, dan keduanya pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian ini. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Fadli Aksar untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Satuan Polisi Pamong Praja, maksud kami anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Bangka Selatan bekerja sambilan sebagai pengedar sabu. Kelakuannya pun terendus dan kini sudah ditangkap tim Citah Satuan Reserse Narkoba Polres Basal. Untuk kronologi lengkapnya terkait ini kami sudah terhubung dengan rekan Adi Saputra, reporter Bangka Pos. Silakan dengan informasi Anda. Ya, rekan Dea, Tribun News dimanapun berada, selamat siang. Yang mana tim Satres Narkoba Polres Bangka Selatan telah mengamankan 2 orang tersangka, yang mana salah satu tersangkanya adalah seorang oknum ASN yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bangka Selatan. Penangkapan oknum ASN tersebut berawal dari penangkapan Satres Narkoba Polres Bangka Selatan, Saudara Hamzah, yang mana Saudara Hamzah kedapatan membawa paket sabu yang seberat 0,52 gram dari tangkapan. Kemudian tim menanyakan barang tersebut berasal dari mana. Dari pengakuan Saudara Hamzah, barang tersebut berasal dari Heri yang sehari-hari selaku ASN di Satuan Pamong Praja, Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian tim Satres Narkoba Polres Bangka Selatan
melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Heri di kediaman tersangka, yang mana tim narkoba menemukan 11 paket sabu yang dari tangan tersangka saudara Heri yang seberat 4,26 gram. Keduanya saat ini diamankan di Mako Polres Bangka Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian Kasat Narkoba Polres Bangka Selatan mengatakan bahwa memang pihaknya sudah melakukan penangkapan terhadap 1 orang ASN yang bertugas di Satuan Polisi Pamung Praja Bangka Selatan. Kemudian tersangka memang sehari-hari dikenal jarang masuk sekolah, masuk kerja, dan sudah berapa kali dilakukan peringatan oleh Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Bangka Selatan. Saat ini keduanya sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Bangka Selatan. Mungkin seperti itu, Saudara Dea. Baik, terima kasih rekan Adi Saputra untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Belitung. Tribuners, Polres Belitung menggelar konferensi pers kasus pembunuhan wanita pemandu lagu di Kafe Sukahati, Desa Dukong, Kabupaten Belitung. Pelaku sudah terungkap bernama Rahman Dahiri alias Hambali, 34 tahun yang kini diancam pasal pembunuhan berencana. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Pos Belitung, ada rekan Dede Suhendar. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Dea dan sahabat Tribuners, bisa kami sampaikan jajaran Polres Belitung memang sudah menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan terhadap seorang wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu di sebuah karaoke yang bernama Kafe Sukahati yang bernama di Jalan Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pinang, Kabupaten Belitung pada hari Selasa kemarin. Dalam pernyataan tersebut, Kasippenmas Humas Polres Belitung Ibda Beli Pinam memaparkan bahwa tersangka atas nama Rahman Dahiri akan diancam menggunakan pasal pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Menurutnya, jajaran penyidik berkesimpulan berdasarkan keterangan saksi, berikut juga barang bukti yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mengandung unsur pembunuhan berencana. Selain itu, dalam press release tersebut juga telah disampaikan jumlah luka tusukan di tubuh korban ini berjumlah 12 luka tusukan yang hampir berada di sekujur tubuh bagian atas. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan luar di kamar jenazah RSUD Kabupaten Belitung. Kemudian untuk kabar terbaru pengembangan kasus tersebut, jenazah korban saat ini sudah dimakamkan di TPU Jalan Murai, Desa Air Raya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung sekitar pukul 9 pagi tadi. Jajaran Satreskrim Polres Belitung juga telah berupaya mengumpulkan identitas korban yang sebelumnya dinyatakan bernama Dea Adelia berumur 37 tahun. Ternyata setelah dicek berdasarkan data Dukcapil Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, ternyata identitas korban itu bernama Fatmawati dengan usia 21 tahun. Menurut keterangan polisi, selama ini korban memang menggunakan nama samaran atau alias untuk bekerja di dunia hiburan malam. Demikian dia. Baik, Tribuners, terkait kasus ini rekan Dede juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasippenmas Humas Polres Belitung Ibda Belipin dan berikut keterangan lengkapnya. Untuk ini Pak, motif pembunuhannya Pak, apakah tidak direncanakan terlebih dahulu Pak selama tersangka Pak untuk menghabisi korban? Jadi kalau kita ini kan untuk bisa dikatakan sudah pembunuhan berencana. Untuk pasal yang diterapkan? Untuk pasal yang diterapkan, pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk jenazah sendiri Pak, saat ini di mana Pak? Apakah akan dikebumikan di sini atau nanti dibawa kemana? Baik, untuk jenazah kita masih berkoordinasi dengan keluarga korban yang berada di Garut. Sudah ada komunikasi, kita menunggu dari pihak keluarga apakah korban akan dikirim atau dikebumikan di Belitung. Jadi kita masih menunggu hasil dari koordinasi pihak keluarga. Untuk
korban sendiri terdapat berapa tusukan? Selain kita lakukan pemeriksaan di Romi aja, kurang lebih ada 12 tusukan. 12. Komandan, untuk identitas korban ini kan terjadi perubahan, Komandan. Jadi nama asli korban setelah kita lakukan cross check di berbagai data sipil, nama asli korban inisial F. Jadi dia menggunakan alias Dia Adilia atau nama panggung untuk bekerja di kafe Spasi. Untuk usia juga ada perubahan? Ya, untuk usia di data dinas pendudukan berusia 21 tahun. 21 tahun. Belakangan ini antrean pembelian BBM terpantau mengular di beberapa daerah di Papua Barat. Diduga ada permainan mafia BBM di Papua Barat di balik permasalahan ini. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Petrus Polilamek, reporter dari Tribun Papua Barat yang siap dengan laporannya. Silakan. Selamat sore, Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Sorong bahwa beberapa bulan terakhir ini terjadi antrian BBM bahan bakar minyak khususnya bersubsidi yaitu solar sangat tinggi di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kota Manokwari dan juga di Kota Sorong. Panjangnya antrian ini membuat Edi Mangun selaku Area Manager Communication PT Pertamina Petraniaga Subholding Seremonial dan Trending Region Papua Maluku angkat bicara soal permainan BBM di Provinsi Papua Barat. Edi meyakini mafia BBM di Papua Barat ini terstruktur, makanya susah untuk diberantas. Berdasarkan hasil diskusi dengan Kapolda Papua Barat, beliau sudah mengantongi siapa-siapa yang terlibat dalam mafia tersebut. Ini dibuktikan dengan penangkapan 2 oknum yang bermain BBM. Kapolda juga sudah memetakan dan mengantongi pemain-pemain mafia BBM di Provinsi Papua Barat. Disinggung soal keterkaitan oknum aparat, Edi mengaku tidak bisa memastikan sendiri. Mungkin diberikan kepada pihak kepolisian yang memastikan terkait keterlibatan anggota polisi. Terkait masalah BBM yang menyebabkan antrian panjang di beberapa daerah di Papua Barat, Edi sendiri telah melakukan pertemuan bersama pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpau beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Tribuners membahas soal antrian di SPBU, khususnya BBM subsidi yang selalu tidak tepat sasaran. Pihaknya berdiskusi dengan PJ Gubernur dan Kapolda terkait masalah BBM ini. Ada keseriusan dari Kapolda yang dibuktikan dengan penangkapan 2 oknum mafia BBM di Kota Manokwari beberapa waktu lalu. Tribuners, Pertamina mengapresiasi langkah Polda Papua Barat. Mudah-mudahan bisa turun di beberapa jajaran Polres di Papua Barat. Edi sendiri mengaku bahwa untuk penindakan di tingkat Pertamina sendiri hanya bersifat administratif, sehingga dengan melibatkan Polda, kemungkinan para mafia BBM ini bisa ditindak pidana sesuai kecurangannya. Bukan tidak mungkin dengan keterlibatan Polda, ada hukuman bagi oknum-oknum yang bermain BBM termasuk di SPBU. Edi juga mengklarifikasi soal informasi pengisian BBM di SPBU menggunakan aplikasi My Pertamina. Edi menyebut informasi tersebut sangat tidak benar dan menipu publik. Pertamina tidak pernah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Pengendalian pengisian BBM di SPBU, Pertamina akan memberlakukan sistem registrasi dan pendaftaran terhadap orang dan kendaraan. Edi juga menambahkan syarat dan ketentuan registrasi penerima BBM bersubsidi akan diatur sesuai peraturan Presiden yang dikeluarkan dalam waktu dekat. Tribuners, Pertamina juga akan mendaftar orang dan kendaraan melalui website subsidi-tepat.mypertamina.id. Setelah didaftar, akan diverifikasi di Jakarta oleh tim pusat yang berhak menerima barcode yang nantinya digunakan saat mengisi BBM di SPBU. Dengan demikian, Pertamina bisa monitoring dan mengetahui pengendara yang sudah berhak menerima jatah BBM subsidi
sehingga memangkas manipulasi pengisian ulang BBM. Apa yang dilakukan Pertamina ini demi melindungi kepada penerima BBM subsidi seperti sopir angkot dan truk. Edi juga memastikan bahwa BBM di Papua Barat aman untuk 15 hari ke depan. Demikian Tribuners. Baik, Tribuners, rekan Petrus juga sudah melakukan wawancara bersama Area Manager Communication PT Pertamina Patraniaga Subholding Commercial and Trading Region Papua Maluku, Edi Mangun. Berikut liputannya. Pemantauan hari ini memang di semua SPBU ya, bukan aja di Sorong. Seperti kemarin di Manokwari, di mana-mana sebelum ini memang agak padat. Tetapi mungkin seperti teman-teman tahu bahwa pada minggu kemarin, awal minggu ini kami sudah bertemu dengan PJ Gubernur Papua Barat, kemudian juga Kapolda Papua Barat, mendiskusikan tentang kondisi antrian di SPBU, terutama BBM subsidi yang selalu saja tidak tepat sasaran. Dan alhamdulillah bahwa Pak PJ Gubernur, kemudian Pak Kapolda itu serius dan komitmen. Ini dibuktikan dengan gerak cepat Polda Papua kemarin menangkap 2 oknum pelaku di Manokwari. Nah, bersamaan dengan itu juga kami ingin menyampaikan bahwa dalam rangka pengendalian itu Pertamina mungkin seperti teman-teman sudah tahu bahwa akan melakukan registrasi dan pendataan ditujukan kepada kendaraan dan yang nanti berhak untuk mendapatkan kondisi BBM subsidi. Syarat dan ketentuannya akan disesuaikan dengan Perpres yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat terkait dengan pengaturan itu. Jadi sekali lagi saya juga ingin mengklarifikasi bahwa mungkin beredar di masyarakat bahwa nanti orang beli BBM subsidi pakai aplikasi My Pertamina. Itu tidak benar. Warga desa Lolo Gedang Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kerinci, Provinsi Jambi dibuat resah dengan informasi berkeliarannya 2 ekor harimau di lahan perkebunan warga. Pasalnya masyarakat Lolo diketahui sebagian besarnya memang merupakan petani perkebunan. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jambi, ada rekan Heru Pitra di sana, silakan. Baik dia. Tribuner di Kabupaten Kerinci, tepatnya di Desa Lolo Gedang, Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman. Pada Selasa kemarin, pihak pemerintah desanya melalui pengurus masjid mengumumkan kepada masyarakat bahwa adanya kemunculan harimau yang berada di wilayah perladangan warga, yakni di Sungai Padang. Dalam pengumuman tersebut yang melalui mikrofon masjid, pemerintah desa meminta kepada masyarakat, terutama para petani yang bekerja di ladang, agar berhati-hati. Karena pada Selasa pagi kemarin juga masyarakat melihat adanya kemunculan 2 ekor harimau di wilayah tersebut. Untuk itu masyarakat meminta masyarakat supaya berhati-hati untuk menuju ladang, untuk jangan menjadi, agar tidak menjadi korban dari ganasnya harimau tersebut. Atas informasi tersebut, masyarakat yang berada di Bukit Kerman berbondong-bondong pulang ke desa dari ladang, menghindari jangan terjadinya musibah ya. Adanya kemunculan tersebut membuat masyarakat saat ini tidak berani lagi untuk bekerja ke ladang mereka, otomatis itu berpengaruh kepada ekonomi masyarakat. Terkait hal ini, pihak terkait seperti BKSDA mengaku juga sudah mendapat informasi adanya kemunculan harimau di wilayah perladangan Desa Lolo Gedang Pasar Kerman tersebut. Ia mengatakan bahwa saat ini tim dari BKSDA dan juga BBTNKS Kerinci sudah turun ke lapangan untuk menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat tersebut. Tim turun untuk menghalau 2 ekor harimau yang sangat meresahkan masyarakat, terutama Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman. Demikian dia. Baik,
Terima kasih rekan Heru Pitra untuk laporan Anda dari Jambi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kalangan pedagang di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, belakangan dibuat resah oleh aksi penipuan bermodus meminta kekurangan uang kembalian. Modus ini dilakukan oleh orang yang sama. Seorang pedagang pun memberanikan diri mendatangi pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Untuk kasus ini kami sudah tersambung dengan rekan Roy, reporter dari Banjarmasin Post. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan ya. Dapat kami laporkan bahwa pada beberapa hari yang lalu sejumlah pedagang di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan mengamankan pelaku seorang perempuan muda berusia 21 tahun yang mereka sebut sering melakukan penipuan dengan modus meminta uang kembalian, bahwa sebetulnya dia tidak pernah menyerahkan uang ketika berbelanja, tapi kemudian selalu meminta uang kembalian. Umumnya pedagang memang cenderung tidak ingat karena banyak pelanggan yang harus dilayani, sehingga ketika ada pelaku datang kemudian meminta uang kembalian, cenderung pedagang kemudian memberikan karena tidak ingin ribut dan karena memang juga tidak bisa mengingat secara persis karena banyaknya pelanggan lain yang harus dilayani. Mereka juga menginformasikan bahwa aksi yang dilakukan oleh pelaku ini sudah pernah terjadi pada tahun lalu 2021 dan ketika itu juga pernah diamankan oleh mereka sendiri, dan juga waktu itu pelaku membuat pernyataan yang sempat juga mereka videokan seperti itu bahwa tidak akan mengulangi. Tapi kemudian kembali lagi tahun ini diulangi lagi dan juga persis pada bulan Juni pada waktu yang sama, dan karena merasa telah cukup dibikin geram, akhirnya beberapa pedagang yang merasa pernah menjadi korban perbuatan pelaku kemudian mereka mengamankan, dan pada kemarin mereka membawa pelaku tersebut ke Polsek Pelaihari untuk diminta membuat dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan seperti itu, dengan tujuan memberikan efek jera. Pada saat itu sebenarnya dari pihak Polsek Pelaihari juga memberikan opsi bahwa untuk memberikan efek jera sebaiknya pelaku ditahan, masukkan ke sel walaupun hanya beberapa jam, mungkin masuk pagi dan keluar sore. Itu opsi mereka untuk memberikan efek jera. Tapi waktu itu para pedagang juga dengan pertimbangan rasa kemanusiaan, karena pelaku adalah ibu muda yang juga masih memiliki batita yang masih berusia kurang dari 2 tahun, yang masih menyusui, sehingga mereka juga iba dan tidak memilih opsi untuk memberikan efek jera dengan memasukkan ke sel walaupun hanya 2 jam. Cukup dengan pernyataan tertulis untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang selama ini menurut mereka makin bikin resah mereka, karena perbuatan tersebut juga cukup merugikan, karena bagi sebagian pedagang keuntungan yang mereka dapat sehari kadang juga cuma puluhan ribu, dan ketika katakanlah pelaku bermodus meminta uang kembalian, katakanlah menyebut telah menyerahkan uang 100.000 dengan belanjaan 10.000, artinya pedagang yang kena tipu harus mengeluarkan uang 90.000 seperti itu. Padahal dalam sehari juga kadang-kadang sebagian dari mereka juga tidak mendapatkan keuntungan yang banyak. Itulah mereka kemudian akhirnya bersepakat kemarin membawa ke Polsek Pelaihari untuk dimediasi dengan pihak kepolisian agar pelaku menandatangani perjanjian tersebut untuk tidak mengulangi di hadapan petugas kepolisian. Demikian rekan dia. Baik, Tribuners, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama pedagang yang menjadi korban dan juga pelaku. Berikut liputannya. Jadi dia datang dengan membeli barang, tapi dia minta angsuran, padahal nggak ngasih uang gitu. Bon, belanja, tapi modusnya minta angsuran yang katan dari para pedagang yang jadi korban. Karena saudari ini, pelaku ini punya anak batita, jadi ya jangan dipenjarakan karena kasihan. Biar dapat uang. Kurang uang kan? Nggak cukup bang, hidup nggak cukup kan? Suaminya belum begawe? Begawe. Nggak cukup uangnya.
Banyak keperluan yang lain. Nah, jadi pian kalau sehari itu berapa warung yang pian datangi? Tergantung, paling ya ada satu warung aja yang berhasil gitu. Nggak punya plan lain, mungkin ke siapa ya, nggak punya bikin kue atau apa? Kerja sih di rumah, goreng-goreng gitu. Nah ini kan coba barangkali setelah ini pian gimana, apa namanya, merasa menyesal kah atau gimana atau enggak atau gimana? Menyesal ya. Pian bisa ucapan mungkin pesan kepada orang-orang yang mungkin pernah pian kerjain mungkin. Mungkin pian bisa sampaikan pesan kepada orang-orang yang mungkin Gedung DPRD Sumedang, Jawa Barat sempat dipenuhi massa aksi unjuk rasa pada Selasa 19 Juli 2022 kemarin. Demonstrasi dilakukan ratusan tenaga kesehatan honorer yang di Kabupaten Sumedang. Mereka meminta ratusan tenaga kesehatan maupun non kesehatan melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sumedang. Mereka menuntut untuk bisa masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebelum melakukan orasi di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang, mereka berkumpul di bundaran Binokasi dan berjalan kaki menuju gedung DPRD yang berlokasi di pusat kota Sumedang. Para nakes terlihat memegang beragam atau ratusan poster yang berisikan tulisan soal keluh kesah mereka yang